Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang daerah dalam kerangka NKRI. Oke, pokok bahasan pada materi ini kan ada 3. Minggu kemarin kita membahas pokok bahasan yang pertama tentang daerah dalam kerangka NKRI, yang mana pada waktu itu kita membahas tentang perjuangan menuju NKRI dan pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Lanjut pada minggu ini kita akan belajar tentang peran daerah dalam NKRI, yang mana membahas tentang peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan dan peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Oke, yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan merebut kemerdekaan diawali oleh perlawanan bersifat kedaerahan. Jadi kalau kita lihat di sini itu para pahlawan daerah itu memimpin para rakyatnya di daerah tersebut untuk melawan penjajah. Misalnya di Maluku ada Sultan Harun, di Demak ada Pati Unus, di Maluku ada Pati Murah, di Aceh ada Cut Nyakden, Teuku Umar, Panglima Bolom, dan lain-lain. Kemudian anak-anak, perjuangan merebut kemerdekaan itu mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908, di mana yang awalnya itu bersifat kedaerahan dan bersifat fisik, kemudian berubah menjadi bersifat nasional dan mengutamakan organisasi. Hal ini ditandai dengan mulai berdirinya organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga ditandai dengan mulai muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, A.M. Ramis, Muhammad Husni Tamrin, Lim Kon Hian, dan lain-lain. Adapun keterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan disepakatinya bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam suatu negara, ya. Jadi wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan itu kan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain menyatu menjadi satu kesatuan negara. Adapun peristiwa ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menyatakan bahwa wilayah kerajaannya itu merupakan bagian dari NKRI, merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia seluruhnya, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 154. Ya, di situ kan ada tabel sekilas tentang pahlawan nasional. Ada 5 gambar di situ anak-anak. Ya, 1 2 3 4 5. Tugas kalian hari ini adalah untuk mengurai. Jadi yang pertama dicari namanya, kemudian gambar pahlawan nasional itu berasal dari daerah mana. Kalau tadi kan kayak Pati Murah dari Maluku, Cut Nyakden dari Aceh. Terus ini kalian lihat ini fotonya siapa, kemudian pahlawan nasional dari mana, dan yang ketiga itu adalah jasanya. Oke? Ya, jasanya. Jadi 1 nama, 2 pahlawan nasional dari mana, dan ketiga jasanya. Jadi 3 poin itu dari setiap gambar, ya. Ini silahkan ditulis, ya. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Kemudian tulis nama kalian di buku tulis itu dan kirimkan ke Google Classroom. Oke anak-anak, saya ulangi lagi. Ditulis di buku tulis kalian uraiannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, dari 3 poin itu, ya. Kemudian silakan foto dan dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa tugasnya harus diberi nama, karena jika tidak akan bersifat terima. Oke anak-anak, terima kasih. Syukran ala istimamikum wa'fu minkum. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.